Halo Taurus, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Taurus. Sorry. Yang pertama kita bacakan adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan finansialnya Taurus. Kartu yang diberikan adalah Hierophant. Licin. Satu tangan memegang kitab Torah. Kitab Torah ini ilmu pengetahuan, wisdom, network, segala hal yang sudah kita punya, kita pegang di satu tangan di telinga. Kartu ini tentang membuka diri kita untuk mempelajari hal-hal baru, accepting new things gitu ya, accepting new people, menerima orang baru juga gitu. Tapi dari kartu ini saya juga menangkap bahwa seringkali yang kita lihat itu belum tentu selamanya apa yang terjadi, karena yang kita lihat biasanya berdasarkan penilaian kita yang dipengaruhi oleh masa lalu ataupun pengalaman kita. Dan seringkali yang berlaku di masa lalu belum tentu akan terjadi di masa sekarang, belum tentu relevan dengan masa depan. Ada expired date untuk beberapa hal gitu. Kayak kita sekarang tahu kan ada beberapa pekerjaan yang mungkin udah nggak diperlukan lagi karena udah banyak bisa dilakuin oleh komputer, udah ada bot, udah ada robot gitu ya. Dan karena itu kita harus selalu berupaya untuk belajar, menyerap hal-hal baru, ilmu baru, bergaul dengan orang-orang baru untuk mendapatkan wisdom yang juga baru gitu, adalah hal yang sangat bagus. Karena itu jangan meremehkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, walaupun mungkin mereka jauh lebih muda dari kita, ataupun kita nganggap mereka belum punya pengalaman banyak seperti kita gitu. Tetaplah membuka dirimu agar wawasanmu juga semakin luas. Lalu untuk percintaan, kartu yang diberikan adalah universe ataupun semesta. What's next? Selanjutnya mau ngapain? Kartu semesta ini ngomongin tentang proses. Bahwa dalam hal relasi itu kita berproses untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih ideal dibanding yang ada di masa lalu yang belum kita bisa dapatkan gitu ya. Namun kartu universe semesta ini bilang sebaiknya sudah mulai menentukan ke depannya mau seperti apa. Bahkan kalau misalnya sudah berada dalam ikatan gitu, sudah menikah misalnya atau sudah berelasi, dalam relasi ini apa sih yang mau dikejar gitu. Satu sama lain kan pasti punya impian, pasti punya harapan, bukan cuma terhadap hubungan tapi juga terhadap hidup sendiri-sendiri gitu. Hal-hal seperti itu bisa dikomunikasikan agar kita bisa menjadi pasangan yang saling menopang gitu. Gak cuma pasangan yang apa adanya dalam arti ya udahlah gitu, dia lagi gitu, atau hanya bersama karena berdasarkan kebiasaan. Nggak ada salahnya, bahkan sangat bagus kalau misalnya kita bisa bertanya sama pasangan, apa yang bisa saya bantu buat kamu, apa yang bisa bikin kamu lebih bahagia gitu, kehidupan kamu sendiri, apa yang ingin kamu raih di masa depannya. Begitupun dia ke kita. Kartu semesta adalah tentang proses, berproses bukan cuma tentang relasinya saja, tapi juga tentang orang-orang yang terlibat. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Taurus, kartu yang diberikan adalah Temperance. Kartu nasihat Temperance ini menunjukkan orang yang menuangkan air ke tempat air yang sudah penuh ya, otomatis maka airnya akan tumpah. Nasihat yang diberikan, as always, manusia seringkali nggak sadar kalau dia sedang berlebih-lebihan. Kenapa kita nggak sadar? Karena we're in the moment gitu ya, kayak give it all gitu, ngasih semuanya gitu. Kadang-kadang kalau kayak kita lagi olahraga terus kita cedera, kita luka, kita nggak ngerasa gitu. Mungkin karena lagi seru-serunya, mungkin karena adrenalin gitu ya. Tapi yang jelas hal-hal semacam itu sepatutnya melatih kita. Misalnya abis luka, terus balik, oh ini kapan ya, saya kok nggak nyadar tadi pas luka gitu kan. Oh berarti tadi sempat hilang kesadaran, bukan pingsan, tapi nggak aware, nggak sadar. Nah justru ketika kita sadar, biasanya sudah terlalu terlambat gitu. Jadi kartu Temperance ini adalah tentang orang yang melakukan hal yang sia-sia, yang berlebih-lebihan, yang ujung-ujungnya malah merepotkan diri sendiri gitu, karena nggak perlu sepatutnya hal ini gitu. Energi yang terlalu berlebihan difokuskan ke satu hal yang percuma, yang sia-sia, bukannya tambah bagus, malah bisa merugikan diri sendiri. Jadi dilatih untuk aware, untuk sadar, saya sebenarnya melakukan apa. Misalnya cowok suka sama cewek terus dikejar gitu ya,
tapi ngejarnya terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya bukan jadi cinta sama ceweknya, tapi jadi creepy. Bisa jadi stalker, bisa jadi orang yang melewati batas. Bukannya menumbuhkan rasa sayang di pasangan ataupun di ceweknya, malah menumbuhkan rasa takut atau malah rasa benci gitu. Hal yang berlebih-lebihan sebaiknya dihindari dan kita harus punya batas atas diri kita sendiri. Sekian bacaannya. Semoga bermanfaat, kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.